kita bersyukur dan berterima kasih kembali kepada Tuhan Yesus. Kita masih dipersatukan dalam ibadah saat teduh pada malam hari ini. Hari ini adalah ibadah saat teduh edisi yang ke-18 yang Tuhan izinkan untuk kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan lewat ibadah hari ini. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, saya mau mengajak setiap kita untuk terlebih dahulu merendahkan hati kita, merendahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita mau berdoa, kita satukan hati kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang baik yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau bersyukur. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah saat hari ini. Kalau selama ini, seminggu ini, bagian Tuhan memberkati kami, dan hari inilah bagian kami untuk kami nyatakan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Ya Tuhan, terimalah pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Kami naikkan hanya ke dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang memerintah atas hidup dan atas kerajaan surga, yang berkuasa atas maut, yang berkuasa atas hidup dan mati kami. Di dalam nama Yesus, aku serahkan anak-anak yang akan bergabung di dalam namamu. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati kami. Bapa, kondangkan hatiku di hadapanmu, sembunyikan aku di balik salib. Di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita sembah Tuhan. Kita katakan lebih baik satu hari, satu hari yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Katakan satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu Tuhan. Katakan kembali lagi dari awal, katakan satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu.
Dia, kasih Dia. Kita akan puji dari awal kepada Tuhan. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan, ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Katakan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan. Katakan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Oh, kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Engkaulah yang layak disembah, Engkaulah yang layak ditinggikan. Yesus, Kaulah yang layak disembah. Engkaulah yang layak terima pujian kami. Hanya untuk-Mu, hanya bagi-Mu. Setiap hati kami dan kami serahkan padamu untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah sembah kami, terimalah pujian kami ya Tuhan, sebab hanyalah Engkau yang layak untuk terima segala kemuliaan, hormat dan pengagungan. Harta semuanya, emas, perak dan permata tiada artinya ya Tuhan. Setelah kami mengenal Engkau, kami meninggalkan semuanya itu dan kami berlari-lari mengejar Tuhan Yesus. Kalau kami mendapatkan Dia Tuhan Yesus, terimalah penyembahan kami, terimalah penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Kami angkat hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk menyenangkan hati-Mu kami mau bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu hari ini ya Tuhan. Lawatlah setiap kami ya Tuhan Yesus, tanpa terkecuali setiap kami merasakan lawatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Katakan, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, katakan, ku berterima kasih, ku
sediakan bagiku. Katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini kami telah mengangkat pujian dan penyembahan kepadamu ya Tuhan. Terimalah penyembahan kami pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami sungguh memberikannya kepadamu ya Tuhan. Dan hari ini kami akan mempersiapkan hati kami, tempat bejana firman Tuhan ditempatkan dalam setiap hati kami. Berilah tanah yang subur, biarlah hati kami menjadi tempat penaburan firman, sehingga setiap benih yang ditabur ya Tuhan jatuh di tanah yang subur, sehingga setiap mereka yang mendengar ya Tuhan, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Tuhan Yesus, Paulus yang menanam, Tuhan Yesus Kristus, Apolos yang menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan kepada setiap firman yang ditaburkan. Di dalam nama Yesus, sembunyikan hamba, sembunyikan aku di balik salib-Mu ya Tuhan, supaya hanya Engkau yang kelihatan dan kami dan aku tidak nampak, supaya hanya kemuliaan, supaya semua orang, semua bangsa, semua profesi ya Tuhan, semua pribadi hanya menyembah satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Allah yang perkasa dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini saya bersyukur dan berterima kasih. Saya mau sapa dulu bagi setiap anak-anak Tuhan. Shalom, damai sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang hari ini bergabung dalam ibadah live saat teduh pada malam hari ini, edisi yang ke-18. Puji Tuhan bahwa hari ini kita sudah masuk ke ibadah saat teduh yang ke-18. Puji Tuhan bahwa Allah menyertai. Tuhan Yesus yang mempertemukan setiap kita senantiasa. Rasa-rasa saya pun gak tahu-tahu sudah ke-18 aja. Karena kalau kita kadangkala tinggal tetap dalam hadirat Tuhan, tinggal merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan jiwa, bahkan menganggap diri ini gak siapa-siapa, mengerasa apa yang kita punya, rasa-rasa gak punya kita, percaya gak percaya anak-anak Tuhan, semua kita pasti merasakan rasa-rasa waktu itu gak terasa ya, begitu sangat kita gak rasa. Mungkin orang-orang merasakannya terlalu berat hari-hari ini, rasa-rasa udah kalau bisa cepat aja waktunya di skip, waktunya dicepatkan aja. Tapi bagi kita yang ketika kita tinggal tetap dalam hadirat Allah, rasa-rasa kita gak punya apa-apa, toh semua punya Tuhan. Karena rasa-rasa kita ini gak ngerasa tuh waktu begitu lama, rasa-rasa waktu itu begitu gak terasa malah. Karena kita apa? Karena kita melewatinya bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Nah maka hari ini anak-anak Tuhan, saya mau membawa setiap kita untuk masuk lebih dalam lagi. Bagaimana kita bisa merasakan, mengenal Dia, mengenal pribadinya, mengenal Tuhan itu secara lebih dalam.
bukan hanya sekedar tahu siapa Tuhan, atau bukan hanya sekedar tahu siapa Dia yang menebus kita, yang mati di kayu salib bagi setiap orang-orang berdosa. Tidak hanya sekedar tahu, tapi lebih dari tahu, yaitu mengenal Dia. Mengenal siapa Yesus, siapa Tuhan yang menyelamatkan kita. Sampai hari ini kita berada sampai hari ini, itu karena Tuhan. Bukan karena kita mampu atau kita sanggup sampai hari ini mencukupi kebutuhan kita. Tak ada seorang pun yang berkata demikian. Kalau ada terlalu egois, Tuhan tak kenan mereka. Tapi saya percaya setiap kita yang hadir, kita yang menyaksikan walaupun hanya beberapa orang saja, tapi saya bersyukur karena Allah senantiasa bekerja selalu. Minimal beberapa jiwa pasti dipercayakan Tuhan setiap hari masuk ke kita. Jadi saya senantiasa selalu diingatkan, selalu diperdengarkan setiap hari bagaimana saya harus selalu standby, selalu harus siaga-siaga. Kalau bencana itu udah siaga 1 namanya, udah mau darurat, keadaan darurat, dan saya selalu disiagakan oleh Tuhan supaya saya selalu bagaimana saya walaupun saya nggak tahu siapa-siapa yang bergabung, tapi minimalnya saya akan berdoa senantiasa selalu supaya kiranya Roh Kudus menitipkan minimal beberapa jiwa. Saya nggak peduli ya Tuhan, saya katakan pada Tuhan, saya nggak peduli walaupun berapa orang, saya tetap akan melayani Tuhan. Saya nggak peduli berapa orang ya Tuhan yang akan kau gabungkan. Tapi saya beriman Tuhan Yesus, sekalipun nol yang akan melihat, tapi saya akan percaya suatu saat kelak akan ada masanya. Mereka juga akan suatu saat diingatkan. Walaupun mereka masuk lalu left, suatu saat apa yang mereka dengar ketika mereka masuk hanya beberapa saat. Tapi suatu saat kelak firman itu akan diingatkan kepada mereka. Mereka akan diingatkan bahwa oh iya ternyata kemarin firmannya baru hari ini digenapi. Katakan amin. Jadi setiap firman, setiap ibadah jangan dilewatkan anak-anak Tuhan. Walaupun hari-hari ini di masa pandemi rasa-rasa sulit, tapi saya harapkan semua anak-anak Tuhan kalau bisa maksimalkan waktu yang ada. Beribadah walaupun online pun tak apa-apa. Kalau hati ini terarah kepada Tuhan, Dia siap untuk memberkati setiap kita. Katakan amin. Nah, hari ini anak-anak Tuhan, saya akan membawakan firman Tuhan langsung saja. Kita belajar daripada firman Tuhan. Bagi kita yang sudah menyiapkan Alkitab dan catatannya, boleh membuka Alkitabnya, boleh buka catatannya. Bagi yang belum membuka, mereka yang belum ada Alkitab di depannya atau ada handphone mungkin barangkali yang boleh membantu untuk ibadah hari ini, boleh buka handphone, boleh buka Alkitabnya. Saya ajak setiap anak Tuhan untuk membuka Alkitab. Kita buka Alkitab kita di kitab Yohanes ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4a. Ada 4 ayat ya. Ayat 4 kita hanya ambil di A karena ayat selanjutnya juga judul perikop yang baru, tapi kita akan baca. Yohanes 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4a. Bagi yang sudah menemukannya katakan amin di sana, walaupun saya nggak mendengar tapi saya bisa merasakan kalau Anda sudah menemukan. Katakan amin. Judul perikopnya adalah bertekun. Ayat yang pertama, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Anak-anak Tuhan perlu menggarisbawahi, melingkari ayat yang pertama sebagai pengantar untuk ayat selanjutnya ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, atau Tuhan katakan kepada setiap kita, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku atau menolak Tuhan suatu saat kelak. Kenapa? Kamu akan dikucilkan, kata Tuhan. Ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ayat yang ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ayat yang keempat, ayat yang terakhir. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Akhir-akhir ini, kita, anak-anak Tuhan itu sering sekali merasa hati atau merasa apa yang kita hadapi itu rasa-rasa kita nggak sanggup ya, kita nggak mampu. Wajar lah kalau orang-orang bilang kita masih selamat di dunia. Kadangkala
pergumulan, atau penderitaan, atau kesengsaraan yang kita hadapi kadangkala membuat kita lupa diri, atau membuat kita menjadi tidak relevan lagi, atau tidak terkonek lagi dengan Tuhan. Putus sudah, karena kadangkala dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam air mata, kadangkala kita bisa jadi kita itu dibuat jadi lupa Tuhan, kita jadi lupa Kristus, kita jadi lupa siapa Dia yang akan menolong kita. Karena kadangkala ditutupi oleh gelapnya, mata gelap menggelapkan semuanya. Mata gelap, ketika mata kita gelap, semuanya akan gelap. Ketika penderitaan terus, air mata terus. Air mata keluar bukan karena haus jiwa atau bukan karena rindu akan urapan, tapi air mata keluar karena menangis karena penderitaan. Air matanya keluar karena pergumulan dunia yang dihadapinya. Sampai-sampai mata gelap, semuanya menjadi gelap. Bahkan Tuhan pun tak kelihatan. Allah yang bersinar terang, yang seharusnya seperti Musa berkata, Musa pun gak sanggup melihat Tuhan. Ketika hadap-hadapan dengan Dia hanya tampak punggung saja, Musa pun sudah silau luar biasa. Kadangkala ketika kita dalam pergumulan, dalam berbagai pencobaan, dalam air mata yang tercurah karena suatu pergumulan hidup ini, kadangkala Allah pun menjadi gelap. Mata tertutupi oleh begitu besarnya pergumulan hidup kita. Pertandingan iman juga kadangkala bisa melupakan kita, karena daging ini, karena tubuh ini sangat sensitif, karena manusia itu senantiasa berpikir dan senantiasa lebih peduli kepada dagingnya, kepada tubuhnya, daripada kadangkala kalau kita nggak lebih dalam lagi masuk dalam Tuhan, kadangkala lebih peduli dengan tubuh jasmani, atau lebih peduli dengan kehidupan dunianya, daripada harus rela berkorban, rela bayar harga untuk menanti dan bertekun di dalam Tuhan. Karena itu udah jadi sifat dasar manusia, mengasihani diri sendiri. Itu jadi sifat basic dasar manusia, itu adalah sifatnya adalah mengasihani diri sendiri. Maka Tuhan pernah berfirman suatu ayat, Dia berkata, kalau untuk orang baik, ada orang yang mau mati. Tapi untuk orang yang benar, tak ada orang yang akan mau mati. Adakah orang yang mau mati bagi sahabat-sahabatnya? Kata firman Tuhan, tak akan ada orang yang mati bagi sahabat-sahabatnya kalau bukan Tuhan saja orangnya. Atau kalau bukan Yesus yang mati di kayu salib, yang mau mati bagi setiap mereka. Karena apa? Karena sifat dasar manusia itu adalah mengasihani diri sendiri. Sifat dasar manusia itu adalah cinta diri sendiri. Karena di kitab Roma pasti kitab Perjanjian Baru dikatakan, Rasul Paulus berkata, manusia akhir zaman itu, mereka itu bukan hanya sekedar hidup dalam dosa, tapi mereka juga hidup di dalam pergumulan jasmaninya. Atau itulah dia cinta diri sendiri, cinta uang, atau cinta terhadap kebutuhannya melebihi cintanya kepada Tuhan. Sampai lupa untuk bertekun untuk suatu keselamatan yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap mereka. Kita harus tahu dulu anak-anak Tuhan, supaya ayat ini tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita perlu untuk mengetahui sifat dasar manusia. Yang pertama tadi dikatakan, yang saya katakan adalah cinta diri sendiri. Ini harus dihilangkan. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau ikut Tuhan, ini harus dihilangkan. Cinta diri sendiri itu merusak semua visi misi Allah bagi setiap kita. Cinta diri sendiri, cinta mengasihani diri sendiri itu merusak visi misi Allah yang Tuhan akan kerjakan dan akan Tuhan letakkan bagi setiap kita. Itu jugalah salah satu alasan kenapa manusia itu sulit untuk bertekun di dalam Tuhan, karena cinta diri sendiri. Ayat yang pertama, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku suatu saat kelak, supaya jangan ada orang yang menolak dan kecewa kepada Tuhan. Karena apa? Karena kata tekun itu sangatlah berarti, bukan hanya sekedar suatu kata atau kalimat yang dihubungkan dengan kata-kata lain sehingga menjadi suatu kalimat. Tapi kata tekun
Tekun itu, bertekun artinya adalah lebih dari komitmen, lebih dari kesepakatan, lebih dari perjanjian. Tekun artinya setia sampai kesudahannya. Oleh karena itu saya mau beritahu judul perikop hari ini atau judul tema hari ini adalah bertekun dan berpengharapan. Katakan bertekun. Katakan berpengharapan. Ayat yang kedua, kenapa Tuhan katakan di ayat yang pertama, Tuhan sudah mendahului. Karena Allah itu adalah Allah yang tahu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita belum ada, dia sudah tahu. Kita masih di kandungan juga, masih di awan-awan kalau orang-orang tua bilang. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi dari awal kita lahir sampai kita mati. Tuhan sudah tahu apa yang akan kita alami. Jadi blueprintnya sudah ada. Garis birunya, cetak birunya itu sudah ada. Jadi kita tak perlu lagi khawatir sesungguhnya kalau kita percaya pada Tuhan. Sekalipun kadang-kala kita khawatir, Tuhan pun maklum, tapi kadang-kala jangan melebihi batas kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, semuanya ini kukatakan karena apa? Karena Tuhan sudah tahu. Suatu saat kelak kalau Anda nggak Tuhan kasih tahu, anak-anakku bertekun ya. Kalau seandainya Tuhan nggak beritahu demikian, anak-anakku bertekun ya. Kalau seandainya Tuhan nggak katakan demikian, jadilah, kata Tuhan di ayat yang kedua, jadilah kepada kita contoh, kita dikucilkan. Kamu akan dikucilkan, kata firman Tuhan. Kamu bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu, kata firman Tuhan, akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Sudah gila kadangkala manusia-manusia akhir zaman memang setengah kemungkinan besar karena mereka sudah dipengaruhi oleh cinta diri sendiri, mengasihi diri sendiri, sampai lupa bunuh orang pun katanya adalah kebenaran bagi Allah. Bayangkan saja, hilangkan nyawa. Padahal kita nggak punya hak, menghakimi saja pun kita tak punya hak. Atau berkata kepada orang contohnya, kamu ini, kamu mengkamu-kamuin orang. Atau mengkau-kaukan orang. Atau mengadili orang, kita pun nggak layak. Karena Allah yang menjadi hakim di pengadilan suatu saat kelak. Pengadilan yang dimaksud adalah bukan pengadilan dalam dunia, tapi pengadilan di dalam masa di mana kita akan mengakhiri pertandingan kita, masuk kepada perhentian, yaitu kerajaan surga. Sebelum kita masuk ke surga atau ke neraka, kita akan diadili sebelumnya di tata pengadilan Allah. Jadi tak ada seorang pun yang layak untuk mengadili manusia, siapapun mereka, tak ada yang layak kecuali Tuhan. Tapi ayat ini berkata, kita akan dikucilkan suatu saat kelak. Kita akan gak dianggap. Kita gak akan diperhitungkan oleh dunia ini. Saya akan beritahu kepada saudara yang pahit-pahitnya. Saudara akan gak suatu saat kelak ketika Anda ikut, ketika Anda bukan hanya sekedar pengen tahu siapa Tuhan, Anda juga pengen kenal siapa Dia. Suatu saat kelak, Anda mau gak mau, Anda harus bermusuhan dengan apa yang Tuhan katakan. Persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Mau tidak mau, Anda harus bermusuhan dengan dunia. Suka tidak suka, Anda harus ambil komitmen hati. Siap untuk dikucilkan suatu saat kelak. Tidak diperhitungkan oleh dunia, tetapi diperhitungkan oleh Allah. Anda akan dikucilkan. Akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh Anda, membunuh kamu, akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Membunuh bukan hanya membunuh tubuh, tapi membunuh karakter, membunuh mental rohani kita, membunuh fondasi iman kita. Karena akhir-akhir zaman suatu saat kelak, akan banyak mereka-mereka yang meninggalkan Kristus demi kebenaran mereka, demi kebenaran pikiran mereka, demi kebenaran apa yang mereka pikirkan tentang mereka. Bahwa suatu saat kelak akan ada saatnya di akhir zaman. Andai-andai kita sampai atau tidak di suatu saat nanti, akhir zaman itu tiba saatnya, akan banyak orang-orang akan meninggalkan Kristus, mencari pembenaran diri bahwa ada keselamatan lain selain di dalam Kristus. Padahal kata itu, pikiran itu adalah pikiran daripada setan atau iblis. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Tidak ada nama yang diberikan kepada mereka yang ada di bawah kolong langit ini, kalau bukan Tuhan yang memberikannya kepada mereka. Kamu akan dikucilkan
Dan bahkan mereka yang membunuhmu pun akan menganggap diri mereka itu berjasa kepada Allahnya. Kepada siapa Allah yang memberikan kesempatan bagi mereka-mereka untuk membunuh, bayangkan saja, untuk menghilangkan nyawa yang tidak menjadi bagian dan hak mereka untuk mereka hilangkan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, akhirnya nanti akan bermunculan orang-orang demikian. Maka setiap anak-anak Tuhan harus tahu dulu, Anda harus diingatkan mulai dari sekarang, supaya Anda bertekun di dalam Dia, bertekun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku, katanya. Maka saya katakan tadi, kita nggak boleh hanya sekedar tahu siapa Dia atau siapa Tuhan. Kita nggak boleh hanya sekedar tahu. Kita harus mengenal Dia. Kita harus mengenal siapa Tuhan. Mengenal Tuhan itu butuh proses. Saya nggak bilang Anda kenal, Anda jabat tangan dengan orang-orang. Contoh aja, kalau Anda, saudara, kenal orang lain dari WhatsApp atau Instagram DM, Anda nggak bisa langsung kenal di situ. Anda sekedar tahu, oh dia di situ, oh dia ini, oh dia kerja di sana, oh dia sekolah di sini, oh dia kuliah di sini, oh dia anak keberapa ya, oh dia bergereja di mana. Anda hanya sekedar tahu, tapi untuk mengenal, Anda perlu bertemu dengan dia, bertemu dengan orang itu. Anda bukan hanya untuk perlu berjabat tangan doang, say hello, halo apa kabar. Anda nggak cukup hanya berkata, halo apa kabar, lalu ending selesai. Tapi continue, Anda harus terus berjalan bersama-sama dengan dia untuk Anda bisa mengenal dia secara pribadi. Sampai Anda saatnya tiba akan mengenal dia seutuhnya. Sama dengan Tuhan. Anda nggak bisa hanya sekedar datang ke gereja, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, oh Tuhan. Artinya adalah kita tahu siapa Tuhan, tapi kita tidak mengenal siapa pribadinya. Anda harus kenal pribadi Tuhan. Maka di ayat 3 dikatakan, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Mereka tidak kenal Bapa, mereka pun tidak mengenal Dia. Jadi tak mengenal artinya adalah hanya sekedar tahu, bisa jadi celaka kalau mereka tidak mengenal tapi hanya sekedar tahu. Maka saya mau beritahu bersama Tuhan, kenallah Tuhanmu, kenallah Allahmu yang mengasihimu, kenallah Dia. Ayat yang terakhir, 4a, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, baca ayat yang keempat garis bawahi, catat, katakan telah tiba saatnya, katakan telah tiba saatnya. Kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi suatu saat kelak tidak ada alasan bahwa orang-orang yang sudah dikatakan oleh firman ini tidak ada alasan untuk berkata, oh itu firman tidak pernah aku dengar, oh itu firman tidak pernah aku diberitakan kepadaku, oh tidak, aku tidak mau tahu. Tidak bisa. Setiap kita harus mengakui bahwa firman telah disampaikan dan siapa mereka yang mendengar harus mengatakan dan mengerjakannya. Anak Tuhan, sekali lagi katakan dalam hatimu, aku perlu bertekun. Katakan, aku perlu bertekun. Yang kedua, katakan, aku perlu mengenal Dia. Katakan, aku perlu mengenal. Yang ketiga, katakan, lebih dari sekedar tahu, aku ingin mengenal Tuhan Yesus. Katakan, lebih dari sekedar tahu, aku ingin mengenal Tuhan Yesus. Amin. Ada beberapa poin yang akan saya bawakan, yang akan saya bagikan kepada anak-anak Tuhan untuk mengunci setiap firman ini, mengkokohkan di dalam hadiratnya. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan. Dan Tuhan kokohkan ayat firman ini. Poin-poin yang pertama, poin-poin yang saya bagikan, yang pertama catat di sana. Untuk kita bisa bertekun dalam pengharapan, bertekun dan berpengharapan. Bertekun dan berpengharapan. Oke? Bertekun lebih dari sekedar sepakat, lebih dari segala-galanya, taat sampai mati. Berpengharapan artinya, sekalipun kita dikucilkan, sekalipun kita harus mati bagi Dia, kita berpengharapan, oh iya, aku tahu, Tuhanku baik bagiku. Sekalipun kita dalam masa-masa sukar hari-hari ini, oh aku tahu, aku berpengharapan, sebab bagi mereka yang mengenal Tuhan, akan selalu ada pengharapan-pengharapan baru. Kalau kita hidup bagi Kristus, mati pun harus bagi Kristus, oke? Catat di sana yang pertama, bertekun dan berpengharapan. Yang pertama, poin yang pertama Anda boleh catat di sana, serahkan. Katakan serahkan.
Serahkan kepada Dia. Serahkan kepada Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Hidup dan matimu pun Dia tanggung jawabi. Serahkan kepada Dia sepenuhnya seluruhnya. Tak akan pernah kau ambil. Jangan ambil bagian sedikit pun bagimu. Tapi serahkan kepada Dia, angkatlah kepadanya. Mengartikan kita itu tidak mampu tanpa Tuhan. Serahkan kepada Dia. Biarlah Dia bertindak bagi setiap kita. Jangan ambil alih. Serahkan, percayakan kepada Tuhan seluruhnya. Hidup dan mati, keluarga, apa yang menjadi pergumulan, dan apa yang menjadi pengharapan kita, serahkan kepada Tuhan. Itu yang poin yang pertama, katakan serahkan. Yang kedua, katakan kerjakan. Dalam bertekun dan berpengharapan, yang pertama tadi dikatakan, yang pertama adalah serahkan, yang kedua adalah kerjakan. Ketika kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita nggak bisa hanya sekedar serahkan, kita juga harus kerjakan. Katakan dalam hatimu, aku serahkan. Yang kedua katakan, aku kerjakan. Apa yang kita serahkan kepada Tuhan, mari kerjakanlah di hadapan Tuhan. Setelah kita mengerjakannya, mampu, tidak mampu, sanggup, tidak mampu, oh Tuhan, kalaupun kita nggak bisa ya Tuhan berlari-lari, merangkak pun nggak apa-apa ya Tuhan. Tapi mampukanlah kami, mampukanlah aku ya Tuhan untuk aku berharap kepadamu. Kalau seorang anak bayi, dia harus merangkak dulu, belajar merangkak. Terus dia setelah belajar merangkak, lalu dia belajar untuk berjalan. Berjalan pun kadang-kala jatuh bangun. Ya Tuhan, gak apa-apa. Yang penting aku serahkan kepadamu. Aku serahkan kepadamu, aku kerjakan apa yang aku serahkan kepadamu. Dan yang ketiga, catat di sana. Katakan dan sekaligus katakan dan catatkan di sana, imani. Katakan imani. Iman adalah tidak melihat. Iman itu tidak melihat. Iman itu artinya kita percaya walau kita tidak melihat. Iman itu akan terbukti di sana. Sekalipun dalam masa-masa sukar, seharusnya di sanalah iman akan terbukti. Tapi di saat kita bertekun, di saat kita berpengharapan, kita perlu beriman. Karena di sanalah kita akan diuji, akan dilihat sinarnya keluar atau tidak, imannya berguna atau tidak, berfungsi atau tidak. Kadangkala jatuh bangun pun akan mengikutinya. 70 kali 7 kali. Seperti kita mengampuni orang. 70 kali 7 kali kita jatuh, 70 kali 7 kali kita akan bangkit kembali. Melebihi kejatuhan kita akan bangkit kembali bersama dengan Tuhan. Katakan, amin. Maka saya mau katakan kepada anak-anak Tuhan semuanya hari ini, catat di sana bagaimana supaya kita bisa bertekun dan berpengharapan. Yang pertama tadi, catat di sana sebelum kita berdoa kepada Tuhan Yesus, katakan serahkan. Catat di sana, serahkan. Katakan dalam hatimu, serahkan kepada Dia. Serahkan seluruhnya. Jangan sebahagian, jangan setengah-setengah, jangan sedikit-sedikit, tapi kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku serahkan sedikit-sedikit ya, nanti suatu saat toh juga akan habis. Jangan. Serahkan, kalau bisa serahkan semua, serahkan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, katakan dan catatkan di sana, kerjakan. Kerjakan apa yang sudah kita serahkan kepada Tuhan, percayakan kepada Tuhan bahwa Dia akan mampu untuk menggenapinya. Dan yang ketiga, imanilah. Iman. Saya katakan tadi sekali lagi, iman itulah kita tidak melihat, tapi di saat kita tidak melihat, itulah iman harus tetap bersinar. Katakan, amin. Demikianlah firman Tuhan. Setiap kita percaya, saya percaya, saya yakin bahwa percaya tidak percaya, atau yakin tidak yakin. Kalau saya yakin, kalau saya percaya, masa-masa sukar itu pasti akan terjadi. Masa-masa sulit itu akan terjadi. Penderitaan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah? Tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus
sahabatku. Jadi tak ada penderitaan, tak ada pencobaan, tak ada sakit penyakit, tak akan ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita sudah serahkan diri kita kepada Tuhan, jangan setengah-setengah. Aku serahkan kepada Tuhan. Apapun itu, kemustahilan hidup. Kalau aku nggak melihat, oh ya Tuhan, aku nggak tahu. Aku nggak ngerti ya Tuhan. Aku nggak tahu kalau kita ngerjakan soal, aduh Tuhan, aku nggak tahu soalnya ini, aduh, gimana. Kalau dari ujian, aduh gimana ini, aku nggak tahu. Soal bagaimana ngerjainnya. Aku nggak tahu, aku belum pernah pelajari ini. Bagaimana bisa mengerjakannya? Karena kita berkata, wah ini gimana mengerjakannya? Tapi kita berkata, sekalipun hidup kita harus berhadapan dengan seperti itu, kita nggak tahu, oh Tuhan, aku nggak tahu aku akan didera, aku nggak tahu akan dikucilkan saat ini, aku nggak tahu dulu, aku nggak tahu suatu saat ini, tanggal hari ini aku nggak akan tahu aku dikucilkan, aku nggak tahu aku akan mengalami penderitaan seperti ini, aku nggak tahu akan mengalami pencobaan seperti ini, aku nggak pernah sangka ya Tuhan, aku nggak pernah mempersiapkan diriku ya Tuhan. Tapi katakan dengan iman, tapi kenal siapa Tuhanku, aku percaya Dia. Oh ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Katakan kepada Dia, aku berserah bahwa suatu saat kelak Tuhanku akan menolongku, bahwa Tuhanku akan mengangkatku suatu saat kelak, bahwa suka duka tak akan menambahi, tak akan mengurangi penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin bagi firman Tuhan ini. Saya undang semuanya untuk kita boleh bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa. Saya ajak saudara Tuhan yang dengar firman Tuhan ini, jangan ada yang keluar dulu. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap anak-anak Tuhan yang hari ini bergabung. Angkat hatimu kepada Tuhan. Alkitabmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan, tubuh, roh, dan jiwa. Katakan, terus percaya dan tetap beserta. Katakan, aku berserah ya Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Aku berserah. Katakan, aku berserah ya Tuhan Yesus. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Katakan kepada Tuhan, pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Katakan sekali lagi, angkat hatimu kepada Tuhan. Katakan, aku berserah. Aku berserah. Katakan, aku berserah ya Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat kita. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, katakan kepada hatimu, pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Bapak, terima kasih Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan Yesus. Pergumulan seberat apapun hari ini yang kau hadapi, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai. Percayalah bahwa Tuhan itu setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, kata firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya tak pernah berubah. Kalau hari ini kau belum menerima apa yang kau harapkan dalam dirimu, dalam hidupmu, dalam keluargamu, Tuhan mau beritahu, suatu saat kelak akan tiba waktunya, bukan waktumu,
Tuhan akan genapi apa yang belum kau terima, apa yang belum kau dapatkan, Tuhan akan berikan kepadamu. Engkau gak pernah pikir-pikir, suatu saat engkau akan berkata dalam hatimu, aku gak pernah berpikir suatu saat ini Tuhan, hari ini aku menerimanya. Tapi imanmu berkata, imanmu percaya bahwa engkau diingatkan. Dan sampai akhirnya pun engkau akan menjadi kesaksian bagi mereka-mereka atas apa yang kau telah dapatkan dari Tuhan. Tetaplah bertekun, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Katakan kembali puji dari awal kepada Tuhan. Katakan berserah, berserah, aku berserah. Katakan dengan iman kepada Tuhan, pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Katakan sekali lagi dengan iman, angkat hatimu pada Tuhan. Katakan pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Haleluya, ya Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Aku angkat tanganku kepada setiap anak-anak yang menyaksikan video hari ini. Tuhan Yesus, urapilah mereka ya Tuhan. Lawatlah apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu ini di dalam nama Yesus. Engkau berkata supaya kami bertekun dan berpengharapan selalu dalam Tuhan. Pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Suatu saat kelak kami akan menjadi sumber kesaksian bagi mereka-mereka yang Tuhan akan berikan kepada setiap kami. Terima kasih, katakan kepada Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Katakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan angkat hati kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan, ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali katakan dengan hati yang terangkat, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah penyembahan kami. Kami hanya angkat dan kami serahkan untuk menyenangkan hati-Mu. Dan berkati setiap kami menonton saat itu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat malam hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Sampai bertemu di pada saat teduh selanjutnya. Damai sejahtera Tuhan melingkupi dan memberkati setiap kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.